Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang alim. Allah jauhkan kita daripada sifat yang jahil. Orang yang jahil itu adalah orang yang bodoh. Adakah kira-kira orang yang lebih berbahaya daripada orang yang bodoh? Pernah satu ketika Imam Sahal At-Tusturi, beliau di dalam perkataannya mengatakan ma usiyallah bima'siyatin asyadda minal jahli. Tidaklah ada dimaksiati itu Allah melebihi daripada kebodohan. Artinya bodohnya seseorang itu bentuk maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ditanya, wahai imam, apakah ada yang lebih berbahaya daripada bodoh? Apakah ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada sifat jahil? Maka beliau mengatakan ada. Ada yang lebih berbahaya daripada sifat bodoh atau lebih berbahaya daripada sifat jahil. Apa itu wahai imam? Beliau mengatakan yang lebih berbahaya daripada sifat jahil adalah al-jahlu bil jahli. Jahil bahwasanya dirinya jahil. Nah, ini orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Yang lebih parah daripada itu orang yang tidak tahu dirinya bodoh. Orang yang tidak sadar dirinya ini orang yang ini lebih berbahaya daripada orang yang bodoh biasa aja. Kenapa? Karena orang yang bodoh biasa ini masih kemungkinan belajar, mau belajar. Tapi kalau orang yang tidak sadar dirinya itu bodoh, tidak ada peluang untuk dia mau belajar. Sudah dia tidak sadar dirinya bodoh, dibarengi lagi dengan rasa sombong atau gengsi di dalam dirinya, wah tambah parah deh. Pintu kebaikan akan jauh daripada orang yang seperti ini. Jadi hati-hati. Al-Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang alim besar, orang yang luar biasa, orangnya ahli hikmah, orangnya ahli ilmu luar biasa. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau mengatakan ar-rijalu arba'atun. Manusia itu ada 4 macam modelnya, ujar Sidin. Ada manusia itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang dia itu mengerti, dia faham, dia alim, dan dia tahu dirinya itu alim. Maka ini adalah orang yang apa? Orang yang alim. Fattabi'uh, orang yang alim, maka ikuti orang ini. Dia punya ilmu dan dia tahu dia punya ilmu, faham dia. Maka yang seperti ini ikuti. Orang yang kedua rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu tapi dia tidak sadar dirinya ini orang yang tahu. Fadzalika ghafilun faiqidhuh. Orang ini kata beliau adalah orang yang lalai, maka ingatkan dia. Orang ini belajar di pondok pesantren, 5 tahun, 6 tahun, ada ilmunya. Cuman dia seakan-akan lupa kalau dia ini orang yang berilmu. Sehingga dia dibulik ke kampung, berdiam aja di rumah. Tidak ada kepikiran untuk apa? Memanfaatkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Atau mungkin tidak ada di kampung itu yang pantas jadi imam, selain ini aja yang belajar, disuruh imam kada mau misalnya. Ini orang alim tapi nya kada sadar dirinya alim, maka ingatkan. Kamu ada ilmunya, maju, ajarkan kepada orang lain. Itu macam yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Seorang laki-laki yang tidak alim, bodoh, cuman dia tahu dirinya bodoh, sadarnya. Ya, tidak ada ilmu, cuman dia sadar kalau dirinya memang orang yang tidak ada ilmunya. Fadzaka mustarsyidun faarsyiduh. Ini adalah orang yang butuh petunjuk, maka kasih petunjuk orang yang seperti ini. Ya, ajari. Hanya mau aja belajar kalau kayak ini, katanya sadar dirinya kadang ngerti.
tinggal ditarghib aja, dikasih semangat, ditakut-takuti sedikit, kasih peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita siapkan fasilitasnya, insya Allah maunya belajar. Masih bagus. Masih bagus. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang laki-laki yang tidak faham, tidak ada ilmu, tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dirinya orang yang tidak ada ilmu. Yang lebih parah lagi, inya kada ilmu, merasa dirinya berilmu, itu lebih parah lagi. Iya-iyanya pada orang. Bilanya ada orang salah, pendahulunya protes. Padahal bujur orang pada seorang kan gitu. Maka pengarasan pulang. Maka ujar Nabi apa dalam hadis, abghadur rijal ila Allah al-aladdul khasam. Paling dibencinya laki-laki di sisi Allah adalah orang yang pengarasan. Senang berkarasan, senang berhual dengan orang. Ini kada senang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hati-hati yang bagian keempat nih, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang kada ngerti, orang yang jahil, tapi kada sadar dirinya itu orang yang jahil. Berat sudah. Orang seperti ini dikatakan fadzaka jahilun farfudhuh. Orang inilah orang yang jahil sebenarnya, maka kada usah diurusi ujar sini orang yang kayak ini. Tidak usah kita ingatkan semampu kita. Kalau masih sudah kada berfungsi dengan peringatan kita, ya sudah tinggalkan. Ini membawa madarat kita. Ini membawa madarat. Makanya di pesantren itu kenapa ada santri yang diampihkan tuh kenapa? Karena itu inya tuh kada faham, tapi nya kada sadar dirinya kada faham. Sehingga disuruh belajar koler, suruh sholat berjamaah kada mau. Ya, yang seperti ini dipelihara bahaya, memberi penyakit kesan yang lain. Jadi penyakitnya dibuang aja. Dihindarkan. Farfudhuh, maka lepaskanlah tanganmu dari orang yang seperti ini, ujar Sidin. Masya Allah. Jadi lebih parah daripada orang jahil biasa. Al jahlu bil jahli. Ya, kada faham bahwasanya dirinya tidak. Ini yang paling banyak orang zaman sekarang. Makanya orang tuh banyak orangnya kada tahu. Inya tuh kada ngerti cara sembahyang, tapi kada faham bahwasanya ini orang yang kada ngerti. Jadi koler hadir ke majelis ta'lim, malas belajar ke guru-guru karenanya seakan-akannya padahalnya itu orang yang bodoh, tapi kada sadar dirinya bodoh. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan termasuk bagian yang ketiga maupun yang keempat. Insyaallah kita masuk bagian yang pertama semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi belajar. Al-mihbarah ilal maqbarah dari Imam Abu Hanifah. Tinta sampai ke kuburan, pena dan tinta sampai ke kuburan, itu moto beliau. Ya, artinya belajar terus sampai mati. Bilanya kada mati, kada ampeh belajar. Kemudian di sini beliau Al-Habib Abdullah Haddad mulai menerangkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Kemarin beliau memperingatkan tentang ilmu-ilmu yang wajib. Nah, sekarang beliau mengingatkan kepada kita, selain kita diwajibkan belajar ilmu, di dalam ilmu itu ada keutamaan juga kesan kita. Bukan berarti sekedar menjatuhkan kewajiban aja, tidak, tapi juga diberikan fadilah yang besar di dalam ilmu tadi. Jadi kalau orang belajar bukan hanya mengeluarkan dia daripada lingkaran kebodohan, tapi juga Allah berikan pahala yang besar bagi orang tersebut. Kurang apalagi sudah Allah mengiming-imingi dari kita, Allah menyemangati kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan tariqan pada satu jalan, yaltamisu bihi ilman, yang mana dia berjalan tadi dalam rangka mencari ilmu, di dalam perjalanannya yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah dia untuk dengan ilmu tadi berjalan di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju surga ini bukan jalan yang gampang, susah lah. Jalan ke surga ini susah, berat, banyak godaannya, banyak rintangannya.
Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan jalan menuju surga itu adalah aqabah. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Allah gambarkan jalan menuju surga itu adalah aqabah. Apa itu aqabah? Aqabah itu adalah jalan kecil yang biasanya ada di lereng gunung yang untuk kita bisa sampai ke puncak gunung. Kan itu bukan jalan yang mudah itu. Jalannya bebatu, kemudian menanjak tinggi dan pasti banyak rintangannya. Jalannya halus pula di lereng gunung, itu namanya aqabah. Artinya untuk menuju puncak gunung kita harus lewat jalan itu, mau kada mau. Nah, begitu juga jalan menuju surga, sama rintangannya berat. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu kita. Jadi kuncinya hendak masuk surga itu melawan hawa nafsu. Karena surga itu yang mengelilingi adalah sesuatu yang pasti dibenci oleh nafsu kita. Kada senang, kita disuruh melawan. Jadi kada gampang menuju jalan surga itu, berat. Tapi ada cara yang kira-kira bisa mempermudah kita lewat jalan yang berat tadi itu, yang bisa menyampaikan kita ke surga dengan lebih mudah, lebih gampang. Yaitu apa? Yaitu kita dengan cara berjalan menuju majelis ta'lim, menuju majelis ilmu. Maka itu sama halnya kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan yang mudah. Jadi kalau orang hadir di majelis ta'lim, pian pamannya tulak mulai rumah hadir ke majelis taklim, di mana aja ada majelis taklim, majelis pelajaran, maka status pian itu adalah OTW surga, on the way surga, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, kurang apa lagi sudah disemangati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam iming-iming, berbagai macam kelebihan, keutamaan. Tinggal kita jadi sadarkah kada kan gitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sadar insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadau ajnihataha, sungguh benar-benar meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi orang yang belajar ilmu, ridwan bima yasna, karena mereka ridha atau senang dengan apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat-malaikat itu akan meletakkan sayap-sayapnya di hadapan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, karena mereka senang dengan tujuan orang ini. Mereka senang dengan tujuan orang ini. Bayangkan malaikat loh ini. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya apa malaikat meletakkan sayap? Sebagian mengatakan hadza kinayatun apa? Litadarru' wal khusyu'. Ini adalah gambaran bagaimana merendahkan dirinya malaikat di hadapan orang yang menuntut ilmu. Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah malaikat adamut tayran, mereka yang asalnya terbang, kan ada sayapnya malaikat. Terbang, ketika ketemu di jalan ada orang berjalan menuntut ilmu, mereka akan turun, berhenti terbang, melewatkan orang lu baru terbang lagi. Saking hebatnya orang yang berjalan menuntut ilmu itu. Nah, sebagian lain mengatakan enggak, memang betul malaikat itu memang meletakkan sayapnya. Jadi kalau ada orang berjalan untuk menuntut ilmu, malaikat itu akan menghamparkan sayapnya sehingga orang-orang yang berjalan menuntut ilmu itu berjalan di atas sayapnya malaikat. Luar biasa. Berjalan di atas sayap malaikat. Maka kira-kira di dunia ini permadani mana yang lebih mahal daripada sayap malaikat kira-kira? Ambal mana? Karpet mana? Keluaran Turki kah? Iran kah? Irak kah? Saudi kah? Berapa mahal harganya? Kira-kira yang harga puluhan juta, ratusan juta, lebih mewah mana ambal itu dengan sayap malaikat yang dijajah? Kan ada apa-apanya raja-raja yang turun diampari ambal habang, karpet merah untuk jalan, udah ada apa-apanya dengan sayap malaikat yang terhampar yang diinjak oleh orang yang menuntut ilmu.
Hal ini diperkuat oleh kisah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Abi Ja'ad, orang alim besar, Masya Allah. Ahmad bin Abi Ja'ad, beliau punya murid dari keluarga Ba'abbad, di antaranya Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudara-saudaranya. Ini Imam Ahmad bin Abi Ja'ad ini amalan sidin, apabila waktunya belajar nih Syekh Abdullah Ba'abbad dengan saudara-saudaranya, sidin nunggunya di depan pintu, nunggu di depan pintu, datang. Apabila datang nih murid-murid sidin datang sampai ke hadapan pintu, maka beliau akan cepat-cepat menyapu batis murid-murid tadi. Gurunya ini Ahmad bin Abi Ja'ad ini gurunya. Bila muridnya datang sampai depan pintu, stop dulu, disapu-sapu dulu batis murid-murid tadi. Sampai muridnya kadang nyaman, guru kami datang ke sini hendak belajar dengan pian, hendak ngambil berkah pian, bukan pian yang menyapu batis kami. Jasidin, enggak, saya pengen tabarukan dengan kaki yang habis menginjak sayap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tabarukan dengan kaki yang habis menyentuh, berjalan di atas sayap-sayapnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya mereka, padahal gurunya Ahmad bin Abi Ja'ad, tapi faham, mengerti dengan sirnya ilmu, sehingga menyebabkan beliau sampai seperti itu, ingin tabarukan dengan sayapnya. Jadi pian-pian yang berjalan mulai rumah itu berjalan di atasnya sayapnya malaikat sampai ke tempat ini. Alhamdulillah. Kira-kira menulun misalnya di muka lawang kayak itu dengan pian lah, kira-kira ya kira. Bisa ada yang masuk. Bahkan bukan cuma itulah, beliau selain daripada menyentuh kaki murid-muridnya tadi, beliau juga memerintahkan murid-muridnya untuk menginjak bagian tubuh sini, bagian mana aja silahkan diinjak. Tangan kah, batis kah, berbahasanya biar kepala lagi nggak ada apa-apa. Sangkin mereka memandang apa? Mulianya orang yang nuntut ilmu. Wah, ini orang bahari gitu. Orang bahari seperti itu. Makanya bagus hasilnya. Yang belajar memandang kemuliaan guru, si guru memandang kemuliaan murid. Makanya hasilnya Pak, hasilnya bagus. Jadi si guru murid memandang, wah ini guruku Masya Allah berjasa luar biasa. Si guru kayak itu juga, wah ini muridku, berkat ini aku dapat keutamaan jadi guru. Coba kadadanya kada jadi guru aku. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan al-minnah lil muta'allim la lil muallim. Jasa itu punya murid, bukan punya guru. Sebenarnya hakikatnya itu. Kalau kita kan memahami guru ini berjasa dengan guru, dengan murid. Padahal hakikatnya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, murid yang punya jasa dengan guru. Makanya wajar kalau guru melayani murid itu wajar. Sebagai bentuk terima kasih. Hanya orang bahari murid datang disurungi banyu, diandaki wadai, dimasakakan, karenanya berterima kasih dengan murid tadi yang sudah memberikan fadilah. Inya bisa jadi guru, dapat hadis-hadis Nabi tentang keutamaan guru. Coba kalau ada orang belajar, bisa lah dapat keutamaan jadi guru? Kada mungkin. Ada orang alim besar, ahli baca Quran pamannya, dapatlah kemuliaan ngajar Quran kalau nyak ada muridnya. Jadi murid yang berjasa dengan inya. Murid yang berjasa. Maka orang bahari gitu. Jadi kita ini dua. Kita ini punya dua arah. Sebagai murid, kita wajib memandang guru ini orang berjasa dengan kita, paling berjasa. Sebagai guru, kita wajib memandang kita ini kada pernah memberikan apa-apa kesan murid kita, tapi dia yang berjasa dengan kita. Oh, ini bagus kena hasilnya. Hasilnya pasti, hasilnya pasti bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang faham tentang ilmu agama, orang yang mengerti dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapatkan sirnya ilmu daripada guru-guru kita, dari sanad kita yang bersambung kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa sallallahu alaihi wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.